Viral di media sosial kericuan yang terjadi di area Terminal Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Petugas keamanan bandara terlibat adu fisik dengan seorang pria yang diduga sopir taksi konvensional. Petugas keamanan lain berupaya dengan persuasif menenangkan massa, namun situasi yang semakin tidak terkendali hingga terjadi aksi saling dorong hingga saling pukul. Setelah peristiwa itu, dua petugas keamanan melaporkan dugaan kasus penganiayaan ke Polres Bandara. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 10 orang saksi dan menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus. Itu katanya ada sejumlah akun dari driver yang memang di suspend, akhirnya tidak bisa aktif untuk menarik customer, dan juga adanya informasi bahwa driver dari aplikasi luar bandara yang masuk ke dalam bandara. Itulah yang ini pertanyaan. Polisi mengimbau semua pihak agar menjaga situasi tetap kondusif di lingkungan Bandara Internasional Ngurah Rai agar tidak mengganggu keamanan maupun kenyamanan penumpang. Dari Badung, Bali, Indiara Ari, iNews melaporkan. Baru 1 bulan sekolah, 72 siswa SMA Negeri 5 Bengkulu tiba-tiba dikeluarkan secara sepihak dengan alasan tidak terdaftar dalam data pokok pendidikan. Pihak sekolah membantah melakukan praktek jual beli kursi. 72 siswa dari SMA Negeri 5 Bengkulu tiba-tiba dikeluarkan secara sepihak dengan alasan tidak terdaftar dalam data pokok pendidikan. Padahal para siswa telah mengikuti kegiatan belajar selama sebulan penuh. Orang tua siswa menemui berbagai pihak, mulai dari pengacara hingga DPRD Bengkulu. Hasil pertemuan, 30 siswa memilih pindah sekolah, sementara 42 siswa lainnya bertahan dan menuntut kejelasan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti memastikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu telah memfasilitasi penyelesaian masalah ini. Kita selesaikan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu dan alhamdulillah juga mereka sudah kita berikan kesempatan belajar di SMA negeri yang lainnya. Mari kita berusaha sesuai dengan aturan yang kita buat, daya tampung maksimal itu adalah untuk menjaga kualitas pembelajaran, sehingga memang jumlahnya tidak bisa kita tambah, dan ada sekolah negeri yang lain yang juga siap menampung mereka. Sebelumnya pihak sekolah membantah melakukan praktik jual beli kursi, sementara Dinas Pendidikan akan menyalurkan siswa ke sekolah negeri lain. Posko pengaduan pun dibuka hingga 31 Agustus agar siswa terdampak segera mendapat sekolah pengganti. Dari Bengkulu dan Surabaya, Endro Dwirawan, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Seorang bocah diduga menjadi korban malpraktek saat khitan. Polisi periksa kepala dinas kesehatan. Sementara itu alat kelamin seorang bocah SD terjepit resleting membuat panik pihak sekolah hingga memanggil damkar. Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan, Asril, dan Kepala Bidang Sumber Daya Manusia, Evikal, serta Kepala Puskesmas Teluk Meranti, Arisman Susilo, memenuhi panggilan penyidik Polres Pelalawan terkait laporan dugaan malapraktik yang dialami seorang bocah laki-laki saat dihitan bidan desa. Menurut polisi, ketiganya diminta keterangan terkait syarat-syarat yang harus dimiliki tenaga kesehatan untuk melakukan praktik hitan. Sebelumnya, polisi telah memeriksa bidan desa yang menghitan bocah tersebut, termasuk memeriksa izin prakteknya. Sampai apa perintah, Bang? Kami menanyakan terkait dengan teknis maupun SOP maupun administrasi apa-apa saja yang seharusnya seseorang tenaga kesehatan yang harus dimiliki, Pak, terkhusus untuk sebagai tenaga medis yang berkegiatan pada melakukan khitanan, Pak. Sebelumnya, seorang anak di Kabupaten Pelalawan Riau diduga jadi korban malapraktik usai dihitan oleh bidan desa di Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti pada 30 Juni lalu. Pihak keluarga menyadari alat kelamin anaknya terpotong setengah sewaktu anaknya membawa air kecil dan menangis kesakitan. Tidak terima dan merasa dirugikan, keluarga lalu melaporkan dugaan malpraktik ini ke polisi. Dari Pelalawan Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Kejadian memilukan dialami AP, siswa kelas 2 SDN 20 Berok, Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang.
Saat proses belajar mengajar berlangsung, resleting celana korban tersangkut dan tidak bisa dilepaskan hingga membuatnya kesakitan. Pihak sekolah yang panik segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang untuk meminta bantuan. Tak lama berselang, 5 personel damkar Peleton A tiba di lokasi. Proses evakuasi dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan cedera lebih serius. Beruntung siswa selamat tanpa mengalami luka berarti. Anak SD yang umur kelas 1, umur 7 tahun, yang mana terjepit dengan resleting celananya. Di korban telah kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar pasca ditolong petugas damkar. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.